Para kadang yang terkasih, dalam episode ini saya akan menjelaskan mengenai latihan dasar yang utama yang harus dijalankan secara intensif dan sungguh-sungguh oleh setiap pejalan jalan hidup rohani sumarah kepada Tuhan. Saudara para kadang yang terkasih, di dalam jalan hidup rohani sumarah kepada Tuhan, latihan dasar yang sangat penting sekali yang harus dilatih secara intensif dan sungguh-sungguh oleh setiap pejalan jalan hidup rohani sumarah kepada Tuhan, yaitu berlatih percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Pada umumnya, orang-orang melatih atau berlatih percaya diri atau pede. Tetapi di jalan hidup rohani sumarah kepada Tuhan ini, setiap pejalan harus berlatih secara intensif dan sungguh-sungguh sumarah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan percaya diri atau pede. Mengapa? Karena percaya diri atau pede itu dasarnya adalah mengembangkan atau membesarkan ego. Sedangkan sumarah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan segalanya kepada Tuhan, itu didasari iman atau kasih sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Seperti kita ketahui bahwa seluruh alam semesta seisinya ini, termasuk diri kita yang sangat ajaib ini, diciptakan oleh Tuhan, ditata secara sempurna oleh Tuhan, dan diberi tugas masing-masing secara sempurna oleh Tuhan. Bahkan rumput-rumput yang tumbuh di tanah yang kosong itu diberi tugas oleh Tuhan, yaitu supaya tanah yang ada di situ tidak tergerus erosi air hujan. Jadi setiap ciptaan sekecil apapun
itu mengemban tugas dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, sehingga pusat hidup kita dan pusat hidup seluruh alam semesta itu adalah Tuhan. Dengan demikian, setiap jalan hidup rohani sumarah kepada Tuhan harus berlatih secara intensif dan sungguh-sungguh sumarah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Sehingga cara berpikir kita harus kita rubah 180 derajat. Kalau sebelumnya cara berpikir kita berpusat pada diri kita sendiri dan pikiran kita anggap yang paling benar sendiri, yang paling baik sendiri, harus kita rubah bahwa segala yang harus kita lakukan itu harus datang dari bimbingan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Cara pandang kita juga harus berubah. Kalau sebelumnya cara pandang kita berpusat pada diri kita, kita pandang sebagai pusat dunia kita, harus kita rubah 180 derajat. Kita harus berpandangan bahwa pusat hidup kita dan pusat hidup seluruh alam semesta itu berpusat kepada Tuhan. Beberapa latihan yang sangat penting dan sangat mendasar sekali harus kita lakukan adalah: 1. Kita jangan banyak berpikir secara logika kita, tetapi kita harus masuk ke dalam sanubari kita, ke dalam kalbu kita, menanti kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita, tuntunan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kedua, kita harus berlatih setelah mempunyai usik atau dorongan untuk berbuat sesuatu yang baik, yang positif, kita harus percaya sepenuhnya bahwa usik, bisikan atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang positif itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Ketiga, kita harus berlatih memahami bahwa pendapat-pendapat kita bukan pendapat-pendapat yang paling benar. 4. Kita harus berlatih tidak memerintah orang lain.
segala sesuatu yang dapat kita kerjakan sendiri harus kita kerjakan sendiri. Umpamanya melihat lantai kotor, tidak usah menyalahkan orang lain mengapa tidak dibersihkan, tidak usah memerintah orang lain untuk membersihkan lantai yang kotor itu, tetapi harus kita langsung mengambil sapu dan kita bersihkan sendiri, supaya ego kita tidak berkembang. Selanjutnya kita berlatih tidak senang memberi nasihat orang lain kalau tidak diminta. Selanjutnya kita harus berlatih tidak mengatakan apa-apa yang tidak dilihat orang lain, tetapi yang kita lihat kepada orang lain. Kita tidak mengatakan apa-apa yang kita rasakan yang tidak dirasakan oleh orang lain, kecuali kalau ditanya. Kita harus berlatih banyak diam dan berkata dengan kata-kata seperlunya saja, tidak penuh dengan bunga-bunga kata atau permainan-permainan kata. Karena di dalam sesanggeman jalan hidup rohani Sumarah yang ke-7 dikatakan sadaya tindak tuwin pangandika sarwa prasaja sarta nyata kanthi sabar saha titi boten kesesa boten sumengko. Selanjutnya kita juga tidak boleh mengatakan yang bahasa Jawanya dikatakan abang-abang lambe. Jadi hanya untuk lip service saja, untuk menyenangkan hati orang lain. Jadi kita harus berlatih untuk bicara apa adanya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena selebihnya itu berasal dari ego, dari si jahat. Latihan-latihan ini sungguh sangat berat pada awalnya, para kadang semua yang terkasih, tetapi apabila kita berlatih dengan intensif dan sungguh-sungguh, pastilah pada suatu saat tertentu para kadang semua akan melihat hasilnya yang sangat indah sekali. Demikian mengenai latihan dasar yang sangat penting sekali. Para kadang semua akan saya jelaskan selanjutnya mengenai laku-laku di dalam jalan hidup rohani Sumarah kepada Tuhan. Laku yang pertama adalah sujud sumarah kepada Tuhan atau samadhi sumarah kepada Tuhan.
yang berjalan sampai 5 tingkatan. Tingkat pertama yaitu tingkat persiapan atau kanoman. Tingkat kedua, tingkat kasepuan Trimurti. Tingkat ketiga, tingkat kasepuan Jinem. Tingkat keempat, tingkat kasepuan Junun. Dan puncaknya adalah tingkat kelima, tingkat kasepuan Suhul atau manunggaling kawula Gusti. Laku sujud ini harus dilakukan setiap hari sesering mungkin. Laku yang kedua adalah laku yang diberikan oleh Tuhan melalui wewarah yang diturunkan oleh Tuhan melalui paramporo, yaitu Bapak Raden Ngabei Sukino Hartono sebagai warono Tuhan untuk menyampaikan wewarah-wewarah laku-laku yang sangat penting sekali yang harus dijalankan oleh setiap pejalan ilmu jalan hidup rohani sumarah kepada Tuhan. Laku-laku itu adalah 8 laku topong rame, yaitu selalu jujur, selalu sabar, selalu rilo, selalu ikhlas, selalu narimo ing panduming urip, selalu lembah manah andap asor rendah hati, selalu kasih kepada sesama, dan yang kedelapan selalu manut kepada semua kehendak Tuhan dan semua tatanan hidup yang dikehendaki yang dijalankan oleh Tuhan. Laku yang ketiga adalah laku sesanggeman atau sumpah setia kepada Tuhan. Sebentar lagi akan saya terangkan secara lebih jelas mengenai sesanggeman 9 bab.